Hari ini 21 Januari 2025, balik dengan pandangan saya untuk XAU USD. Biasa, ini kita masuk di XAU USD untuk level daily-nya. Sebentar, saya ubah ke daily. Nah, di daily-nya ada yang menarik nggak teman-teman? Kalau kalian lihat di daily, tentu ada yang menarik. Apa yang menarik? Dia berhasil breakout equal highs-nya. This one. Dia berhasil break equal high. Ini kalau saya tarik untuk price-nya. Ini saya yang paling atas di sini ya, 27. Bentar, ini paling atasnya di 2726 ini harusnya. Nah, 2726. Harga sekarang ada di 2725.81. Tapi kalau teman-teman lihat ini sudah strong satu momentum. Bisa nge-sell nggak? Bisa teman-teman. Bisa banget nge-sell. Tapi benar-benar for scalping only. Dimana sell-nya 2726, 2727, 2728. That's actually fine. Kalau kalian mau makan lebih cepat di 2725 ini juga nggak masalah. Tapi scalping only. Cuman saran saya 2726, 2727, 2728. Hanya itu aja, scalpingan aja. Berharapnya apa? Tentu harapan kita adalah dia cuma ngeretes tipis sebelum berhasil break hanya untuk kembali drop. Itu doang. Ya, jadi daripada saya lanjutin, saya bahas untuk penggambaran yang terjadi. Jadi di sini teman-teman perhatikan, seandainya daily ini literally close with a strong momentum di atas 2726, atau misalnya body menahan seperti ini jadi 2725, ini artinya bagus. Kenapa? Karena satu, ini triple bottom. Kedua, ini adalah momentum yang kuat. Potensi dia berhasil break this one di daily akan melanjutkan pergerakannya sampai paling tinggi ke 2749, 2750. Jadi in my honest opinion, dari pandangan saya pribadi, ini sudah nafas yang bagus buat gold untuk melanjutkan penguatannya terus-menerus bahkan sampai ke 2750. Let's see ya, apakah bisa ke 2750. Nah, saya akan bahas ke Anda, kita ngomongin di H4 kita ngomonginnya di level ini. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini kan highest levelnya di sini 12 atau 11 Desember di sini. Paling tinggi sampai 2726.295, which is kalau misalkan lihat di harga sekarang ini ada di 2725.545. Beti hampir beda tipis aja. Kalau misalnya saya tarik untuk Fibonacci retracement, anggap kita ambil from this level sampai the lowest one di sini 79 tuh di 2705, yang mana dia sekarang lagi retest teman-teman. Paham ya? Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan entry sell bisa. Tadi saya sudah sampaikan. Yang penting kalian fokusnya untuk scalping. Kenapa scalping? Karena seandainya beneran profit, seandainya kalian memang profit, itu sangat amat strong turunnya. Tetapi kalau misalnya momentumnya sudah nggak ada, tentu dia akan going up really fast and really strong. So be careful buat teman-teman yang mungkin akan entry dalam momentum seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin di H1, area tempat kita melakukan tradingnya kita. Nah, di H1 teman-teman bisa perhatikan ini level yang saya patok kemarin. Kenapa? Karena ini level shadow, saya bilang ini level shadow 2726, 2727, 2724.723, ini level shadow yang bisa dimanfaatkan buat nge-sell. Ya, kenapa? Ya karena sebatas shadow aja. Karena kalau misalnya dia nggak shadow, ini nggak bagus teman-teman. Jadi kembali, sell yang akan saya bilang ke teman-teman adalah hanya satu paling dekat, 2726, 2727, 2728, 2725 pun nggak apa-apa kalau misalnya kalian masuk. Itu it's actually fine dengan trade on lower time frame only. Yang kita lihat sebelumnya Pak, di sini ada 2721, 2719. Menarik nggak ini teman-teman untuk kalian perhatikan? Tentu menarik. Why? Karena 2721, 2719 ini adalah yang sebelumnya menjadi highest level. See, this one. Artinya apa? Ini sebelumnya resisten, maka sekarang dia menjadi support. So, kalau misalnya teman-teman berharap dia akan mengalami penurunan yang signifikan, harapannya apa teman-teman? Harapannya adalah berhasil break dua zona ini. Simple. Berhasil drop kembali ke bawah dari dua zona ini. Jadi dia nanti retest misalnya gini. Nah, ketika berhasil break aja, ini berarti potensial untuk dia turun makan sampai ke area setengahnya nih terbuka lebar. If I take Fibonacci retracement from this one to the highest level, 618 di 2712, 079-nya di 2708. Sama-sama area yang bagus ya. Jadi yang bisa saya sampaikan apa? Pertama, sell cuman ada di 27 yang tadi, hanya di area scalpingan itu aja. 26, 27, 28. Kalau misalnya kalian mau masuk di 25, monggo. Ya, itu kembali ke dalam konsiderasi kalian. Untuk zona buy, di mana zona buy? Pertanyaannya kan gitu. Saya mau nge-buy di mana zona buy-nya? Sebenarnya kalau kita ngomongin zona buy paling dekat, tentu zona buy paling dekat adalah si 2721, 2719 ini teman-teman. Paling dekat ya 27, 21, 27, 19. Tapi menurut saya lebih better teman-teman nunggu aja apakah nanti dia berhasil break atau enggak. Jadi patokannya lebih nunggu di 27, 19-nya. Semisal nanti dia drop 27, 21, 20, 21, 20, 19 dan nggak berhasil break 19-nya, baru kita entry di sana. Jadi nggak perlu entry lebih awal di 21. Itu jauh lebih better. Ya, dan itu juga sama teman-teman, for scalping only. Karena apa? Karena sama-sama dekat,
Satu, kalau misalnya sell-nya strong, teman-teman kan lihat tadi, kalau misalnya dia berhasil drop, ini dropnya signifikan, sama seperti ini. Ya, dropnya signifikan. Sama seperti di sini. Kalau misalnya dia dropnya pun juga akan signifikan. Dan kebalikannya, kalau misalnya dia going up strong, akan strong signifikan. Kenapa? Karena pas banget di area yang memang diuji berkali-kali selama ini. Jadi ini momentumnya, momentum siapa yang akan menang, either buyer atau either seller yang akan memenangkan dalam kondisi seperti saat ini. Jadi tipis aja dulu untuk jarak dekatnya. Dan next buy-nya saya di mana? 13.11. Ini akan menjadi next buy-nya saya. Buy high risk 27.13, 27.11 selama 27.13 nggak di break dalam momentum H1-nya. Ya, itu. Lalu next-nya di mana? Ini ketika teman-teman perhatikan, ini nggak ada berubah ya. Ini nggak ada berubah. Semalam saya juga sampaikan ke teman-teman, ini area buy yang saya tunggu-tunggu juga, tapi bukan 2704, melainkan 2702. Jadi 2702, saya nunggu di 2702 sampai dia di 2698. Harapan saya adalah kalau dia makan lagi 2702, 2698 ini, saya akan makan juga di daerah sana. Jadi 2702, 27. Sebentar, ini saya bulatin. Nah, 2702, 2700. Nah, ini dulu. Baru nanti 2700, 2698. Ada 2 zona. Ya, yang saya akan tunggu untuk memanfaatkan ketika perlu entry buy kembali. Nggak banyak yang bisa dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena ini dia berhasil break. Seandainya nanti dia ngeritas ke bawah sini pun juga saya pasti akan roger informasinya di luar zona. Jadi untuk sekarang yang bisa saya sampaikan, sell di mana? Sell tadi sudah saya sebutkan. Buy-nya di mana? Buy paling dekat scalping only 2119, tapi saran saya nunggu di 19. Jadi lebih better as long as 2719 yang nggak breakout, only for scalping. Lalu nextnya adalah 2713, 2711 untuk buy high risk selama 2713 yang nggak di breakout. Next nunggu di 2700-an ini. Begitu dulu. Ini aja dulu yang paling penting. Sell yang lebih better di mana? Nah, itu kan pertanyaan lanjutan. Sell yang lebih better di mana? Tentu kalau kita balik ke Saxo, teman-teman akan lihat the better one itu around 2749. Jadi 2746, 2749. Jauh di atas. Ya, karena patokannya adalah supply zone di sini. Yang penting kalian lihat sudah sekarang teman-teman, harapan kita apa? Bagi para buyer, harapan kita adalah dia benar-benar breakout. Karena kalau misalnya ini benar-benar breakout strong hari ini, potensi all time high itu terbuka lebar. Ya, potensi all time high itu terbuka lebar karena sudah mulai ada momentum buyernya. Namun, kalau dia ternyata closingannya lemes, dia drop dari harga sekarang, ya kita tahu sama-sama bahwa potensial dia akan drop sama seperti yang terjadi di sini, dan di sini itu terbuka lebar. Jadi ini benar-benar area atau momentum ketika kita menunggu ya, apa yang akan terjadi. Ya, dan teman-teman semoga membantu. Kalian jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan cara trade kalian masing-masing. Untuk grow count, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Dan teman-teman di publik, nanti kalian bisa tonton videonya kembali, karena saya juga pasti akan upload video ini ataupun live-nya saya sendiri.